Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, NPM 1905170099. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Konsep dasar. Sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100% seperti saldo rekening atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejumlah karakteristik populasi. Rencana sampling dalam pengujian substantif dilarang untuk yang pertama, mendapatkan bukti bahwa suatu saldo rekening tidak salah saji secara mental. Contohnya misalnya, nilai buku rekening piutang dagang. Yang kedua, membuat suatu estimasi independen tentang suatu jumlah. Contoh, misalnya nilai persediaan yang tidak ada catatan nilai bukunya. Ketidakpastian risiko sampling dan risiko audit. Auditor dimungkinkan untuk menerima sejumlah ketidakpastian dalam pengujian substantif apabila waktu dan biaya untuk memeriksa unsur-unsur dalam populasi menurut pertimbangannya akan lebih besar daripada akibat kemungkinan menyatakan pendapat yang keliru dari hasil pemeriksaan hanya pada data sampel. Ada dua risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif. Yang pertama, risiko keliru menerima atau bisa disebut risiko beta, yaitu risiko yang mengambil keputusan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening tidak berisi salah saji materi, padahal kenyataannya saldo rekening telah salah saji secara material. Yang kedua, risiko keliru menolak, biasanya disebut risiko alfa, yaitu risiko pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening berisi salah saji secara material, padahal kenyataannya saldo rekening tidak berisi salah saji secara material. Ada dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. Yang pertama, sampling probabilitas proporsional dengan ukuran PPU. Yang kedua, sampling variabel klasik. Dari kedua pendekatan di atas, bahwa sampling PPU didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik itu berdasarkan pada teori distribusi normal. Tujuan rencana sampling PPU. Tujuan sampling PPU yang paling umum adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Asersi laporan keuangan yang dibuktikan sampel bergantung kepada prosedur yang diterapkan untuk unsur sampel yang bersangkutan. Contohnya, misalnya, tujuan auditor adalah untuk mendapatkan bukti tentang penerapan konfirmasi atas piutang dagang. PT ABC pengujian substantif detail ini merupakan sumber bukti tentang berbagai asersi, termasuk asersi hak dan kewajiban. Dalam hal ini, auditor perlu melakukan pengujian lain atas sampel atau unsur lain dalam populasi sebelum menyimpulkan bahwa semua asersi yang berhubungan dalam rekening tersebut bebas dan salah saji material. Dengan demikian, bukti yang diperoleh dari sampel akan menggambarkan hanya satu dan berbagai sumber pendukung yang diinginkan auditor sebelum sampai pada kesimpulan bahwa jumlah yang dilaporkan tidak salah saji secara material. Demikianlah penjelasan saya tentang sampling audit dalam pengujian substantif.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.